Toxic people itu yang paling ciri, yang paling nggak cuma di relationship ya. Kalau misalnya Habib punya temen gitu atau punya keluarga yang dia toxic, orang-orang toxic itu tuh nggak punya empati, Habib. Oke. Dia sedang terluka, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang terluka. Dia denial dan dia menjadi toxic untuk orang di sekitarnya. Melukai orang lain. Melukai orang lain. Hubungan suami istri itu memang adalah hubungan yang saling memberi seharusnya. Iya. Karena kalau saling meminta itu seperti menari tali, lama-lama pasti akan putus. Sengarit apapun tali itu pasti, tapi suatu hari akan ada putus. Tapi ketika saling memberi, ya udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husin Ja'far Al-Haddad, dan kali ini saya ditemani kembali oleh Mbak Analisa, seorang yang praktisi di bidang psikologi yang akan menemani kita ngobrolin tentang hal-hal yang memang dekat sekali dengan dunia psikologi dan dekat sekali dengan kehidupan kita setiap hari. Mbak Analisa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Habib. Senang banget selalu ngobrol sama Habib. Psikolognya juga jadi curhat dan dapat siraman. Alhamdulillah. Rohani. Nah, Mbak Analisa, kali ini nih istilah juga yang ada di sekitar kita, khususnya kalangan anak muda, adalah toksik. Yap. Sebelum kita ke jenis-jenis toksiknya, toksik itu sendiri secara psikologis tuh apa ya? Karena biasanya orang, wah, gue lagi toksik nih, baik itu dalam berbagai hal nantinya. Toksik itu kan kalau artinya dulu tuh bahasa Indonesianya adalah racun gitu ya. Dan kita sering banget bilang, ih dia toksik banget. Artinya kalau racun itu berbahaya, menyusahkan kita kalau kita deket-deket sama racun itu kan. Ibaratnya kalau Habib keracunan, apa yang muncul? Ya semua masalah ya. Bisa pusing, muntah-muntah kan. Toxic people atau orang-orang yang toxic ini adalah orang yang menyusahkan orang lain. Seperti racun, kehadiran dia itu membuat orang lain susah. Kayak benalu lah ya. Iya, benar banget. Dan parahnya kebanyakan toxic people ini dia tidak sadar bahwa dia menyusahkan orang lain dan mengesampingkan kebahagiaan orang lain. Artinya dia tidak punya empati. Iya. Karena dia nggak sadar gitu. Egois gitu ya. Yes, betul banget. Nah, biasanya toksik ini kaitannya dengan relationship, hubungan. Ya, pasangan ya, suami istri. Itu atau banyak sekali di medsos sekarang itu bertebaran kisah-kisah toxic relationship, khususnya antara cowok dan cewek dalam hubungan asmara. Bener, apalagi soal finansial juga tuh Habib. Finansial biasanya si cowoknya diporotin atau si ceweknya diporotin. Benalu tadi ya. Benalu. Terus bisa juga dalam hal mental. Iya, betul. Si ceweknya atau cowoknya cuman nyurhatin masalah terus seolah-olah hidupnya tuh penuh masalah. Ini verbal abuse gitu loh. Bisa juga verbal abuse atau bahkan fisik. Physical abuse juga. Cowoknya suka selain ngata-ngatain bahkan suka main mukul, fisik, mungkin dan lain sebagainya. Nah, kalau toxic relationship itu sendiri, Mbak Analisa, hubungan yang seperti apa sih yang bisa kemudian disebut toxic? Kan kita tuh sering baru menyimpulkan itu toxic kalau sudah mukul. Parah gitu ya? Iya, kalau udah mukul atau kalau udah ngata-ngatain pakai kebun binatang nih baru, wah ini toksik. Bahkan itu pun masih kadang nggak sadar. Betul. Nah, yang paling dasar hubungan-hubungan yang toksik itu apa aja yang harus diwaspadai? Dalam relationship ya. Yang pertama, kalau dalam relasi pasangan suami istri itu masing-masing tidak menghargai harga diri pasangannya. Itu dalam hal apapun. Misalnya nih, ketika berbeda pendapat, salah satu mendominasi harga diri pasangannya dengan cara tadi abuse secara verbal maupun fisik. Yang kedua, harga diri itu kan juga macam-macam ya Habib. Munculnya kita merasa berharga itu ketika kita punya sesuatu. Nah, kebanyakan terjadi kalau salah satu pasangan itu punya mindset bahwa money as a power. Jadi pada saat si pria punya penghasilan, si istri di rumah dan mengatasnamakan, aku kan udah capek-capek kerja gitu. Kamu tuh harusnya nggak boleh ngelawan aku, nggak boleh jawab aku gitu. Nah, itu yang sering banget membuat si istri merasa harga dirinya tidak baik sebagai manusia. Sebaliknya, ada istrinya yang kerja
suaminya mungkin kebetulan secara penghasilan tidak sebesar istrinya dan punya mindset bahwa money as a power. Aku udah bantuin suamiku cari duit, kok suamiku nyuruh aku bikinin teh sih gitu misalnya. Si istri kayak ambil sendiri dong, kamu nih suami macam apa sih? Nah suami merasa harga dirinya terancam sebagai laki-laki karena tidak bisa memenuhi kewajiban finansial misalnya. Itu juga toksik gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya melulu soal finansial, tapi dari setiap relasi. Dan masalah finansial ini tuh salah satu sumber utamanya. Tapi kalau kualitas hubungannya baik, saya rasa masalah apapun tidak akan jadi toksik kalau kualitas hubungannya baik. Ini mengingatkan saya pada yang diajarkan Quran bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak. Ketaatan istri kepada suami, anak kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Artinya selama perintah si suami atau orang tua itu positif, tidak bertentangan dengan prinsip agama dan kemanusiaan, ya kita ikuti. Dan setuju bahwa di agama juga begitu, Mbak Analisa. Hubungan itu harus mencapai titik sakinah. Sakinah itu artinya damai. Damai bagi keduanya. Sehingga diharapkan kita bisa toksik di kantor, bisa toksik di jalanan, kan dimarahin orang di jalanan, di kantor. Tapi jangan sampai toksik di rumah. Jadi ketika sampai di rumah, jadikanlah istrimu atau suamimu sebagai orang yang paling berharga dan dihargai oleh kita sehingga dia nyaman gitu. Dan itu satu hal yang sangat bagus banget tuh Habib, karena saya tuh belum lama juga ngobrol nih sama suami aku sendiri, sama pasanganku gitu ya. Kadang-kadang kita tuh capek. Kita lupa untuk memberikan versi terbaik kita kepada pasangan kita. Misalnya nih Habib ketemu sama klien, ketemu sama narasumber, bisa aja kita tuh ramah gitu Habib. Kita ngasih energi kita buat mendengarkan. Itu saya mengalami hal itu gitu. Dan sampai akhirnya pada saat ketemu pasangan kita, energi kita udah habis. Terus jawab pasangan kita tuh kayak sepatah. Kadang-kadang nggak nengok sambil main HP main HP. Itu kayak aku belum lama tuh refleksi gitu sama suamiku kayak oh iya ya, kebetulan kita jadi ngobrol di kopi panas. Sebenarnya itu adalah obrolan aku sama suamiku, kayak ngobrol itu gimana sih caranya biar kita tuh menjadi versi terbaik pasangan kita. Karena aku sering banget menemukan toxic relationship di usia pasangan muda. Karena pengaruh media sosial ya Bib ya. Kita kan sekarang medsos, screening time kita tinggi banget. Jadi pada saat kita itu melihat pasangan lain seolah kita ngebandingin dan lain sebagainya. Makanya terus jadi ada semacam abuse secara verbal maupun perilaku kita yang akhirnya itu menyakiti perasaan kita dan menurunkan harga diri pasangan kita. Itu jatuhnya toxic relationship seperti itu. Iya, ini penting banget sih. Banyak tuh sebagian kita yang mungkin melakukan hal itu. Dan itu ya kalau dalam agama disebutnya kemunafikan. Bagaimana bisa menjadi malaikat di luar rumah tapi menjadi monster di dalam rumah gitu. Di luar dia sangat mendengarkan omongan orang, sangat ramah, tapi justru kepada pasangan lupa. Iya gitu. Sangat tidak menghargai, padahal ya itulah inti kehidupan kita kan. Keluarga, ketika kita ada apa-apa ya keluarga yang terdepan. Betul, gitu. Apalagi perempuan ya, ketika kita bekerja, ridho dan restu suami itu kan paling utama. Jadi kadang saya juga semacam diingatkan oleh konten dan oleh cerita orang lain gitu untuk selalu semoga nih jangan sampai saya tuh menjadi toksik di hubungan saya, tapi saya nggak sadar. Nah ini teman-teman nih nggak sadar kalau kita tuh toksik itu kita gitu. Nah itu gimana menyadarinya? Kadang kita kan bawa diri aja. Bahkan kita kadang denial. Gue udah baik loh, tapi kok masih begitu. Nah, kita menyadari kalau justru kita yang toksik itu gimana? Satu, komunikasi Habib. Karena kadang-kadang awareness kita tuh ada dua. Ada awareness yang muncul dari eksternal, yaitu dari input orang lain. Misalnya si istri dapat masukan dari suami. Suami dapat masukan dari istri, itu namanya external awareness. Itu perlu kita tingkatin dengan cara apa? Meningkatkan frekuensi komunikasi kita sebagai pasangan suami istri. Yang kedua, internal awareness. Kita perlu loh refleksi ngomong sama diri sendiri. Misalnya kita habis ribut nih sama pasangan kita. Coba untuk berempati memposisikan diri kita dengan orang lain. Kalau aku jadi suamiku dijawab kayak gini, kayaknya sedih banget ya. Enak nggak sih gitu? Karena toxic people itu yang paling ciri, yang paling nggak cuma di relationship ya. Kalau misalnya Habib punya temen gitu atau punya keluarga yang dia toxic, orang-orang toxic itu tuh nggak punya empati Habib. Dia sedang terluka, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang terluka. Dia denial dan dia menjadi toksik untuk orang di sekitarnya. Melukai orang lain. Jadi salah satu caranya adalah dengan meningkatkan level kesadaran diri kita,
Kalau di Islam apa sih Habib namanya? Aku jadi penasaran kan. Kalau external awareness itu kita nanya ke orang, kita dengerin masukan. Kalau internal awareness kita kayak refleksi. Muhasabah ya, aku pernah dengar tuh. Menilai diri sendiri, dan itu penting sekali. Nah itu salah satu caranya Habib. Nah juga ini Mbak Analisa, bahwa kita nih kadang ketika sudah sadar nggak tahu cara kemudian mengubahnya itu seperti apa gitu. Iya betul. Jadi kayak semacam kita jadi stuck gitu ya. Iya. Jatuhnya kita. Gue sih nggak pengen nih sebenarnya ini ada dalam diri gue, tapi nggak tahu. Atau terjebak pada mindset kayak ya gue emang begini kok. Oh iya. Atau itu yang lebih parah. Kalau cinta sama aku ya terima aku apa adanya gitu. Itu adalah salah kaprah yang paling sering membuat rumah tangga itu gagal. Karena pernikahan itu adalah proses kita bertumbuh bersama pasangan. Tidak hanya dari segi finansial atau kekayaan atau umur kita yang nambah atau berat badan kita yang nambah, tapi lebih kepada kematangan emosi dan juga mental kita dengan pasangan. Jadi kita bertumbuh bersama pasangan kita gitu. Jadi salah satu cara mengubahnya adalah bukan kayak menuntut kamu harus berubah, tapi coba kita dulu. Saya mau menjadi lebih baik dulu untuk pasangan saya. Percaya deh, dengan kita memberi dulu, pasangan kita itu akan memberikan hal yang sama. Kalau memang belum, gimana? Kan yang dinilai ikhtiar kita, yang kita pertanggungjawabkan. Apakah saya sudah menjadi istri yang baik ya untuk pasangan saya? Apakah saya sudah menjadi suami yang baik ya untuk istri saya? Bayangin tuh Habib, kalau dua-duanya punya mindset seperti itu, saya rasa nggak ada saling menuntut kamu harus begini, tapi lebih ke mindset yang harus berubah tuh aku dulu. Menjadi versi terbaik untuk pasanganku dulu. Nah itu yang harus dilakukan. Hal sederhana deh, cara kita ngomong, cara kita jawab. Dan saya ngomong ke suami kayak, Mas aku tolong diingetin ya kalau aku lagi capek, nada ngomongku agak tinggi, tolong kasih tahu aku. Saya ngomong gitu Habib. Dan kalau diomongin juga jangan terus kayak mendebat atau kayak apaan sih kamu juga gini kok gitu. Denial lainnya ya. Kayak gitu. Ya ini mengingatkan aku juga kepada hubungan suami istri itu memang adalah hubungan yang saling memberi seharusnya. Iya. Karena kalau saling meminta itu seperti menari tali, lama-lama pasti akan putus. Sengarit apapun tali itu pasti, tapi suatu hari akan ada putus. Tapi ketika saling memberi, ya udah hilang. Tapi kadang istri saya atau suami saya nggak sadar ketika saya sudah terus memberi. Menurut aku dengan kita sudah memberi dan berikhtiar secara maksimal, kita juga akan lebih mudah untuk ngambil keputusan. Iya. Even itu keputusan untuk menyudahi hubungan gitu. Iya. Paling tidak ketika sudah kita ambil keputusan itu, kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal sehingga nggak akan menyesal dan nggak zalim gitu ketika ngambil keputusan karena sudah ikhtiar maksimal. Betul, aku setuju. Tapi aku pengen nanya nih Habib, misalnya nih, kadang-kadang juga salah kaprahnya tuh agak tricky ya pada saat misalnya kita sebagai istri nih. Iya. Aku nurut sama suami karena ini tugasku, dan tapi kadang-kadang ketika yang si suami tuh nggak ngeh bahwa ya pernikahan tuh dua sisi. Iya. Jatuhnya yang toksik itu adalah pada saat istrinya udah nurut gitu ya, taunya dalam pasangan itu tuh dimanfaatkan oleh salah satu oknum, bisa suami bisa istri, kayak mengatasnamakan agama. Iya. Kamu harus nurut sama suami. Jatuhnya itu ternyata menurunkan harga diri pasangannya. Aku kayak sering gitu dapat netizen gitu kan, masing-masing berbeda. Itu gimana sih Bapak kalau dalam Islam? Sebenarnya kan kalau dalam Islam disebutkan bahwa pernikahan itu adalah pasangan. Artinya itu bukan salah satu memberi kepada yang lainnya, tapi keduanya saling memberi, saling mengisi. Karena keduanya ini pasangan dan min nafsin wahidah. Mereka itu dari satu yang kemudian dipersatukan. Dulunya satu, kemudian terpisah dan dipersatukan lagi dalam pernikahan. Dan ini yang orang sering salah, seolah-olah pernikahan itu hubungannya adalah istri di paling bawah, suami di atasnya, kemudian di paling atas adalah Allah. Itu yang salah. Tuhan menyebut hubungan suami istri itu sebagai mitsaqan ghalidah atau perjanjian yang agung. Jadi suami dan istri itu setara. Mereka sama-sama bertanggung jawab kepada Allah gitu. Iya. Jadi bukan istri bertanggung jawab kepada suami, suami bertanggung jawab kepada Allah. Enggak, tapi istri dan suami sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Kalau salah satunya tidak menunaikan kewajibannya atau salah satunya tidak menunaikan hak pasangannya, maka
itu yang kemudian disebut toksik, karena mereka akhirnya zalim kepada salah satunya dan dosanya ya kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu. Jadi bukan istri yang harus nurut kepada suami, enggak, suami juga bisa durhaka gitu kepada istri. Bahkan anak bisa durhaka kepada orang tua juga bisa durhaka kepada anak selama tidak menunaikan kewajibannya kepada anak. Sama kayak suami nggak menunaikan kewajibannya kepada istri, ya zalim. Nah ini Bib, ini banyak juga terjadi pada cerita-cerita klien aku gitu ya, yang datang di ruangan konseling atau waktu aku praktek, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai karena ini ngerasa hubungannya udah toksik banget gitu. Tapi dalam Islam sendiri gitu, apakah itu diperbolehkan sih Bib, bercerai? Bercerai sebagaimana pernikahan itu adalah sesuatu yang bahkan bisa haram atau bisa wajib. Kalau memang hubungannya sudah toksik dan memberikan mafsadat itu kerusakan bagi salah satu atau keduanya atau kepada anaknya, maka perceraian menjadi wajib karena sudah buruk hubungannya.